Sobat Perempuan dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan YouTube channel Perempuan TV. Ketemu lagi dengan saya Sulis dan teman saya Mbak Ana. Jumpa lagi teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu dan berbahagia. Sekarang tanggal 8 Maret loh. Ini adalah peringatan Hari Perempuan Internasional. Alhamdulillah. Selamat merayakan Hari Perempuan Internasional bagi perempuan dimanapun Anda berada, baik di dalam negara Indonesia maupun di seluruh dunia. Di mana-mana. Kita pagi ini mau membahas tentang isu yang menarik, yaitu UMKM. Kenapa sih kita bahas UMKM? Karena kebanyakan pegiat UMKM tuh perempuan. UMKM apa tuh singkatannya? Singkatan dari apa? Oh, pantesan ini Bu Sulis ngajak saya ini. Ya. Situ kan kenal baik tuh sama UMKM. Kembar siam dengan UMKM. Jadi UMKM itu kalau melihat dari hurufnya dan itu disingkatannya usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi mulai sebelum kecil, pra kecil, mikro ya. Mikro, Kecil dan menengah. Mikro itu berarti cuili ya. Cuili Bu gitu. Tapi kan bisa diperbesar pakai mikroskop. Kalau istilah kerennya itu naik kelas. Oh, naik Naik kelas. Jadi dari mikro naik kelas ke kecil, yang kecil naik kelas lagi ke menengah. Oke, UMKM berarti singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah. Terus batasannya apa sih? Kalau disebut batasan itu berbeda-beda sih sebetulnya. Tapi kalau pengalaman saya selama ini dilihat dari laba bersih per tahunnya. Oke, jadi laba bersihnya ya. Laba bersih setelah dikurangi produksi, promosi apa dan sebagainya. Jadi didapat laba bersih. Yang disebut mikro itu ada yang menyebut di bawah 50 juta untuk laba bersih per tahun. Oke, per tahun. Tapi ada juga yang menilai di bawah 200 juta. Jadi tergantung ikut mazhab yang mana. Ada mazhabnya. Ikut dalil yang mana itu. Intinya biasanya kalau mikro itu dia masih industri rumah tangga. Jadi diproduksi di rumah. Diproduksi di rumah. Dan ini yang biasanya banyak dilakukan oleh perempuan ya. Jadi mereka yang penting berusaha, berproduksi, tempat produksinya bercampur dengan dapur rumah tangga gitu. Jadi ada beberapa yang sudah terpisah tapi rata-rata mayoritas itu masih menjadi satu. Habis ngedang nasi, ya, terus selesai semuanya baru ngedang produksi omainya. Ya, betul, itu ya. Oke, UMKM itu kan biasanya memproduksi barang dagangannya atau komoditasnya itu menyatu dengan rumah tangganya. Jadi memproduksi barang yang diproduksi untuk jualan itu di dapur yang biasanya juga dipakai untuk memasak makanan keluarga. Terus kira-kira kebersihannya terjamin nggak? Nah, makanya itu sebetulnya ada standarnya. Jadi kalau memang ingin betul-betul tahu itu apakah sudah higienis atau dan sebagainya, sebenarnya dari pemerintah sendiri sudah ada surveinya. Jadi ada survei. Intinya produk tersebut sudah memenuhi standar belum? Oke, standar kebersihan. Terus bagi perempuan-perempuan yang ada di berbagai belahan dunia, dari Sabang sampai atau dari seluruh dunia sampai dari seluruh dunia, nanti kan ada translate-nya mungkin. Gitu. Silakan baca di bawah ini. Nanti belum ada. Kalau misalnya ada teman perempuan yang kepingin mulai bergiat di UMKM, ingin memproduksi, ingin berjualan, ingin mendapatkan income sehingga bisa mandiri ekonomi, gimana caranya memulainya ya? Apakah kita langsung kita jual gitu? Bisa. Ada beberapa langkah sih. Ada juga yang memang saya bisa berproduksi barang A, silakan. Tapi biasanya kalau UMKM itu kan dia karena di lingkup rumah ya, lebih paham sih kebutuhan lingkungan sekitar itu, lebih paham apa gitu. Jadi bisa dimulai dengan pemetaan situasi ya. Ya, betul.
Jadi pertama itu kita harus memantau-mantau. Ya. Tetangga-tetangga itu kayaknya suka apa ya? Betul. Butuh apa ya yang kita bisa mengadakannya. Jadi kalau gitu pasar pertamanya UMKM itu adalah para tetangga dewek. Iya, gitu ya. Nggak usah mikir jauh-jauh mau ekspor dulu. Kan teman-teman itu suka gitu, ekspor. Jangan ekspor dulu. Jadi kita kalau tetangganya nggak mau beli ke kita, tetangga dulu. Paling sederhana sih ya. Paling sederhana itu adalah kita memetakan lingkungan sekitar dulu. Jadi kebutuhannya apa? Misalkan banyak tetangga kita yang ternyata suami istri bekerja, otomatis tidak sempat memasak apa dan sebagainya. Nah, bisa kita sekalian masak aja. Tiap hari kita masak untuk keluarga, dilebihkan. Jadi nanti kita tawarkan ke tetangga. Jadi istilah kerennya itu kita survei pasar dulu. Survei pasar. Survei pasar dan kemudian kita analisa. Waduh, gayanya itu. Yang pertama pertama ini ya. Yang pertama adalah survei pasar tentang melihat kebutuhannya, melihat survei pasar terdekat yang paling gampang dijangkau, yaitu para tetangga, saudara-saudara. Survei pasar kebutuhannya apa. Terus kemudian sudah tahu kebutuhannya masyarakat sekitarnya ini, kemudian kembali introspeksi. Introspeksi nggak sih? Aku bisanya apa ya? Misalnya pasar butuh terasi enak, tapi saya bisanya apa? Apakah saya bisa bikin terasi sendiri? Apakah saya bisa kulaan terasi? Ya gitu ya. Betul. Jadi setelah survei kita analisa, kita berhitung. Berhitung namanya. Kayak matematika aja. Ini nih yang ilmu-ilmu tersembunyi dari UMKM. Berhitung apakah produksi kita nanti itu kalau istilahnya itu worth it atau apa ya istilahnya? Worth it, pakai bahasa Inggris pisan. Ada translate-nya. Worth it itu menghasilkan gitu ya? Iya, sesuai tidak? Nanti ada timbal baliknya tidak? Gitu. Untuk kita sendiri? Ya, untuk ketika kita sendiri, apakah itu menguntungkan ataukah kerja bakti? Istilahnya seperti itulah. Maksudnya DE itu badi apa orang? Iya betul. Isak badi apa enggak? Lek enggak badi ya gak usah. Lek apa? Keselotok ya gak badi. Kudu oleh badi, harus dapat laba. Harus. Dari yang kita usahakan. Betul. Setelah kita hitung, kemudian jika itu sudah katakanlah positif hasilnya, baru kita mulai uji coba dulu. Uji coba. Kita uji coba pasar. Misalnya tetangga-tetangga itu ternyata sukanya nasi pecel. Berarti kita uji coba praktek dulu bikin nasi pecel. Karena nasi pecel itu juga kesenangan orang beda-beda. Kita uji coba. Ada yang senang pecel yang rasanya agak kemanis-manisan, manis kayak saya gitu Enggak kuat. Tapi beberapa lidah di Kota Jember itu kan agak seneng yang agak ke asin-asinan. Nah, jadi kita uji coba terus sampai kita benar-benar menemukan formula. Formula. Formula mana yang cocok dengan pasar, yang paling diminati, gitu. Jadi biar kita bisa memproduksi yang best seller. Jadi kalau uji coba, namanya uji coba ya, mungkin berulang-ulang. Iya, betul. Bikin resep, cabenya sekian, tiba-tiba kurang pas. Itu bisa berulang-ulang mungkin, tapi mungkin prakteknya dikit-dikit dulu ya, jangan banyak-banyak. Namanya praktek uji coba, trial and error lah, lagi-lagi transit trial and error. Kayak arek Inggris itu. Itu kita cobanya jangan langsung banyak, kita coba itu sedikit-sedikit. Jika sudah menemukan yang pas, dicatat. Jadi dicatat resepnya apaan biar kita tidak lupa kalau nanti ada pesanan lagi atau kita akan memproduksi lagi. Jadi sudah betul-betul ada SOP-nya. Jangan sampai ya kita jualan sesuatu terus ternyata kadang-kadang enak. Tergantung moodnya yang buat. Jadi harus ditulis, dicatat. Perempuan dimanapun berada bisa nyatet kan, bisa nulis. Pastilah bisa. Kalau belum bisa nulis, belajar nulis atau bersuara direkam. Cabenya 1 kilo. Nah, kacangnya
setengah kilo misalnya, Iya, begitu ya. Kemudian perlu nggak diuji coba lagi kepada calon konsumen? Kalau saya perlu, Bu. Jadi setiap kali membuat resep baru istilahnya, pasti saya akan berkeliling ke teman-teman yang saya pikir dia kompeten. Waduh, kompeten bahasa Inggris mana? Maksudnya kompeten ngerasa nih Ya. Bukannya jadi semua orang kompeten ya? Aku dan suka ini, aku suka ini. kita pilih temen yang mau terus terang, Bu. Ini yang susah. Jadi Kadang-kadang kompetennya ya, itu jujur. Karena ada beberapa teman yang sungkan. Kita coba tolong ini rasanya kurang apa gitu. Wis enak. Ya, mereka bilangnya sudah enak padahal ngempet sih. Waduh gitu Pak wasin gitu. Iya. Itu yang kita hindari yang seperti Iya. itu. Cuman selama ini alhamdulillah dari beberapa teman selalu satu, Bu, jawabannya itu. Apa? Kurang banyak. Wah, kurang banyak. Berarti beli dong. Berarti itu semangatnya kayak ini perempuan TV. Kita kan sering juga kan kita mereview produk dari teman-teman UMKM. Itu kita tes dulu sebelum kita siarkan. Kita tes dulu bener nggak, layak nggak dia untuk kita review. Kalau misalnya belum layak, kita beri saran-saran atau coaching. Sebelum di-launchingkan. Kita siapkan juga coach untuk membimbing, supaya memberi saran-saran supaya produknya makin bagus. Kalau udah bagus, udah layak, mantap, terus kita review di Perempuan TV di sini ya, sehingga produknya makin terpublikasikan cetar membahana. Berarti di Perempuan TV itu jangan khawatir, tidak ada orang kurus karena suka ngincipi. Terus setelah kita survei uji coba, pertama survei pasar, uji coba, analisa dulu, Bu. Terus analisa tadi ya. Terus uji coba, kemudian dimintakan feedback, dimintakan pendapat, umpan balik dari masyarakat calon konsumen. Ternyata konsumennya udah bilang ini oke nih, jujur saya nih, enak nih, suka saya. Baru kemudian itu diproduksi untuk dijual ya. Iya, betul. Ya, nyoba pertama ya jangan banyak-banyak dulu. Kita coba yang sekemampuan. Atau kalau memang tidak mau rugi, teman-teman banyak yang sistemnya itu sistem pesan dahulu. Namanya itu PO. Purchase pre-order ya. Pre-order tuh order dulu untuk besok siapa nih, aku mau besok ready nasi pecel enak tenan. Dilengkapi dengan pay udang. Siapakah yang mau pesen? Nanti ditutup pemesanan ditutup jam 9 malam. Ketika pagi produksi sudah dihitung. Ini berarti membuatnya sekian porsi. Itu keren itu kayaknya. Ya, itu biasanya memang untuk makanan yang cepat basi. Karena sayang ya kalau kita sudah kadung produksi banyak, ternyata yang beli tidak sesuai dengan harapan. Iya, akhirnya buang-buang. Sayang, rugi uang, rugi tenaga dan waktu. Juga membuang makanan itu kan nggak bagus. Terus setelah diproduksi bisa dijual. Ketika mau jual itu kan ada diwadahin apa sih? Berarti istilah kerennya packagingnya. Packaging Inggris lah. Biar ini. Aduh. Wadah kemasan. Kemasannya dibikin yang cocok, disesuaikan dengan calon konsumen ya mungkin ya. Sekali lagi kita berhitung. Kalau memang itu pangsa pasar atau target pasar kita tidak terlalu lebih mementingkan isi dibandingkan dengan packagingnya, biasanya itu untuk makanan yang siap makan ya, jadi cukup dengan dos aja. Misalnya tahu bacem. Ya. Itu nasi pecel itu tidak perlu kemasan yang terlalu mewah, karena biasanya harganya nanti takutnya harga kemasan lebih mahal dibandingkan dengan isinya, menambah mahalnya produk ya. Kecuali kalau itu tujuannya untuk pameran atau untuk promo produk yang butuh kemasan yang lebih cantik kayak saya gini. Iya, nyombong lagi. Pede banget ya.
juga untuk produk yang dipakai untuk oleh-oleh, Ya, betul. ciri khas kota. Betul. Itu Nah, misalnya brownies tape. ya, Kemasannya bagus dong. misalkan kemasan yang menunjukkan etnis atau kedaerahan itu biasanya lebih menarik, eye catching ya Bu ya. Atau kita contoh perusahaan-perusahaan besar. Misalnya kita produksi tahu bacem. Itu ada 2 kemasan. Kemasan yang untuk sehari-hari mungkin cukup di Mika atau Ya. cukup di apa ya. Tapi kemasan yang untuk dijual untuk oleh-oleh bisa diwadahi besek. Nah, jadi misalnya. kelasnya berbeda ya. Satunya kelas Harganya beda. reguler, yang satunya premium dengan harga yang Wih, berbeda. itu dia. Itu. Masing-masing ada konsumennya, Ya, ada tergantung peminatnya. pangsa pasarnya tadi itu. Target Oke. pasarnya siapa? Juga target pasar untuk usia juga pengaruh Bu. Misalkan kita cemilan untuk anak-anak, nah kita pilih yang warna-warni. Jadi anak-anak kan suka Menarik, yang warna ya. yang menarik-menarik. Tapi kalau untuk Tapi warnanya apa? Warna alami. lebih pewarna bagus. alami, nah maksud saya itu kemasannya Bu, bukan produk. Oh, kemasannya. produk. Kemasannya Iya, itu iya. kita pilih Menarik. yang menarik. Gambar Yang- lucu-lucu ya. ya. Betul, mungkin animasi atau warna-warna yang terang-terang seperti itu. Kalau untuk kaum sepuh, Kalau kaum sepuh apalagi perempuan itu biasanya berhitung Bu, tidak peduli kemasan, yang penting isinya. Oh, Dan isinya mereka mintanya sehat. enak, sehat, tapi murah. alhamdulillah, pintar sekali memang konsumen dewasa ini ya. Iya, terutama kalau untuk sing usia lanjut ya, Ya. itu betul-betul diperhatikan higienis dan Higienis dan kesehatannya. Betul. Kayak tidak memakai Bahan pemanis buatan, bahan pengawet, pengawet, pewarna buatan, buatan, yang alami-alami ya, gitu deh, makin betul. sehat, makin bagus. Terus gini, sekarang kan lagi masa pandemi nih. UMKM ini mengalami katakanlah kayak terjun bebas. terjun bebas. Aku Terjun mau bilang bebas. sedikit kemunduran, ternyata Bukan dia sedikit, bilang tapi terjun bebas. terjun bebas. Tetapi teman-teman UMKM masih terus semangat bergiat, Betul, siap berjibaku untuk bangkit kembali. Ya, Ini mudah-mudahan ke depan semakin baik kondisinya. betul. Nah, di masa pandemi ini UMKM kalau misalnya ingin bangkit, itu apa sih yang dibutuhkan? Butuh nggak kucuran kredit untuk UMKM supaya bisa berproduksi lebih besar? Tergantung dari teman-teman sendiri. Cuman kebanyakan mayoritas kalau yang masih mikro lebih memilih pasar. Jadi Pasar yang dapat diakses Kredit. dan rame. kredit itu menarik nggak? Kalau pandemi itu yang jadi kendala adalah daya beli masyarakat yang menurun, Bu. Jadi percuma kita dikucurin kredit sebanyak-banyaknya, kita bisa produksi sebanyak-banyaknya, tapi tidak ada yang beli. Aduh, Nah, akhirnya itu malah lagi terjerat hutang dong. Terjerat hutang, kita harus nyicil, ternyata tidak laku barangnya. Nggak badi, malah rugi. Masih harus bayar cicilan. Nah, ibaratnya sudah jatuh, tertimpa tangga. Oh, bukan tertimpa jemblem. Saya belum enak masih bisa dimakan. Jadi Iya. mungkin kalau di masa-masa yang bagus, kemudian kita sudah berproduksi, makin laris, untuk mengembangkan lebih besar lagi, baru dibutuhkan kredit Ya, untuk usaha tadi ya. betul. Tapi di masa sulit malah itu bisa kita malah menjadi- lebih terjerat di menjadi dalamnya. masalah Ya, ini ya. ya. Artinya di masa sekarang yang dibutuhkan adalah, mungkin nggak hanya masa sekarang ya, masa-masa Ya. ke depan juga ya. Melihat trennya bahwa kita ini makin online, maka yang dibutuhkan adalah tadi disampaikan Mbak Ana, yang dibutuhkan Pasar. adalah pasar yang rame, Ya. yang banyak pembelinya. Betul. Jadi- Bisa offline, bisa online, Bu. Kalau yang pasar offline-nya selalu ramai ya pasar tradisional. Pasar tradisional Ya, masih selalu ramai. Masih selalu ramai. Pasar online yang rame pembelinya, rame pedagangnya, rame pembelinya. Betul. Berarti kalau istilahnya kekinian itu trafficnya tinggi. Trafficnya tinggi. Oke, jadi sibuk, pembelian tuh sibuk di situ. Ya. Yang paling mudah kita itu melihat masyarakat kita tuh lebih banyak menggunakan aplikasi apa sih, Bu? Oh. Tuh, misalkan semua pasti punya HP, Mm-mm. kebanyakan punya HP, dan HP itu selalu ada WhatsApp. Mm-mm. Nah,
paling gampang ya jualannya lewat WhatsApp group. Iya, jadi cocok ya yang kita Jadi lakukan. pesan kita. Pasar kita itu kita gagas 4 tahun yang lalu ya. 5 tahun Bu. Oh, 5 Sekarang tahun. sudah 2021. Ah iya sih, sudah ganti tahun ya. Iya, sudah 5 umurnya tahun, nggak kerasa ya. Iya. Berarti kita termasuk berpikiran futuristik. Visi ke depan. Visioner. Visioner. Bahwa kita membuat pasar online untuk berniaga antar perempuan melalui WA group. Dan sudah ada 32 grup, yaitu 31 grup kecamatan serta 1 grup pasar induk untuk kulaan-kulaan. Bisa kulaan di pasar induk lalu dijual di pasar kecamatan. Pasar kita itu kan pasar online untuk berniaga antar perempuan. Melalui grup WA tentu saja kemampuannya sangat terbatas. Betul. Karena grup WA itu maksimal kan hanya 256. 56 ya? Ya, satu dengan ini dengan apa? Oke, admin. Ya, berarti 257. Nah, kekuatannya ya hanya kecil karena memang kami masih kecil. Kami juga masih 5 tahun ya. Masih TK itu kalau anak-anak. Iya ya, 5 tahun itu PAUD TK ya. Iya, betul. Nah, harapannya tidak hanya pasar kita yang melakukan itu. Kita lihat juga teman-teman yang lain juga sudah mulai membuka pasar-pasar online lewat Facebook ya. Lewat Instagram juga. Ya. Tapi terus lewat ini aplikasi startup misalnya dari Jakarta. Ada Bukalapak, Tokopedia, ada e-commerce GoFood ya. Betul. Tapi di Jember sendiri kok belum ada ya? Di Jember sendiri kok belum ada startup yang khusus untuk berniaga antar orang Jember. Ya, kita berharapnya semua pihak yang terkait juga ikut untuk membuat pasar bagi UMKM, Bu. Ikut dukung, ikut ya, bantu. Terutama pemerintah tentunya yang pemerintah daerah ya. Ya, betul. Jadi pemerintah dan juga pemerintah daerah harus dukung dong UMKM yang terutama pegiat-pegiatnya adalah perempuan dengan cara melariskan dagangannya. Betul, saya setuju, Bu. Biar ekonomi berputar. Ya, betul. Biar daya belinya meningkat lagi. Ya, berarti tujuannya adalah membantu melariskan dagangannya UMKM. Betul. Caranya ya apa? Misalkan nih saya punya usul. Jika dinas ada rapat atau ada apa, pesanlah ke UMKM di sekitar. Misal bapak-bapak yang di pemerintah dan ibu-ibu cocok. Beli misalkan butuh UMKM. Butuh sepatu. Nah, belilah sepatu produksi dari UMKM. Mau bagi-bagi beasiswa dengan alat-alat sekolah, beli di UMKM. Ya, seperti itu contoh-contohnya. Terus yang lebih umum lagi, misalnya pemerintah daerah bisa membuat marketplace khusus untuk UMKM. Tapi aplikasinya yang gampang diaksesnya. Terus yang dibikin ya apa caranya wis? Ya, nanti kan banyak itu pakar-pakar, banyak yang pinter-pinter yang pemerintah. Ya apa caranya iso laris. Yang penting memang satu, produksinya UMKM itu laris. Menambah kelarisan atau kepayuan. Ya, betul. Kok kepayuan sih? Itu kan bahasa Jawa dicampur bahasa Indonesia. Ada transitnya lagi, Bu. Menambah kelarisan, menambah traffic, jual beli yang ramai, sehingga kalau pasarnya ramai, banyak jual belinya, banyak pembelinya, meningkat. Otomatis motivasi bagi para UMKM untuk membuat produk. Yang baru juga terpikir, aku tak nyoba UMKM lah. Kayaknya bisnis UMKM menarik nih, bisa untung lumayan kayak gitu-gitu ya. Iya. Karena penopang ekonomi itu sebenarnya UMKM, Bu. Betul. Kalau UMKM-nya hancur, maka roda ekonomi itu mungkin bisa mandek ya.
Karena di data itu Jember adalah penyumbang UMKM nomor 2 terbesar di Jawa Timur. Wih, keren lah Jember ya. Ya. Jadi tinggal sudah ada modal, sudah ada bahan ini. Tinggal mengelola ya. Ya. Mengelola koordinasi, kemudian namanya apa? Membuat terobosan-terobosan yang itu mendukung UMKM. Ayo kita buat gerakan dukung UMKM supaya Ekonominya tambah maju. wih ini Gini Bu, semangat 45 ini. Semangat. Hari Perempuan Internasional, perempuannya itu harus semangat. Iya. Penting banget ya perempuan untuk mandiri ekonomi, bisa menghasilkan finansial untuk kebutuhan minimal dirinya sendiri, supaya perempuan bisa mengambil keputusan secara merdeka. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, dan kami ucapkan sekali lagi selamat Hari Perempuan Internasional. Semoga semua perempuan dimanapun Anda berada bisa merdeka, bahagia, dan makin jaya sejahtera. Sampai jumpa lagi di YouTube channel Perempuan TV. Bye.